wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang perubahan fisika dan kimia pada benda. Di sini saya sendiri Afrianti Ningsi dan teman saya, rekan teman kelompok saya Iwansa. Kami melakukan pembuatan video secara virtual. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perubahan fisika pada benda, yaitu yang dimana perubahan fisika pada benda adalah perubahan yang terjadi pada bentuk, ukuran, volume, massa, warna atau wujud suatu benda tanpa mengubah zat atau susunan molekulnya, yang artinya tidak menghasilkan zat baru atau berada pada sifat aslinya. Adapun ciri-ciri perubahan fisika, yang pertama tidak menghasilkan zat baru, yang kedua susunan molekul benda tetap sama, yang ketiga biasanya bisa dibalik atau reversibel, yang keempat terjadinya karena pengaruh suhu, tekanan atau gaya, yang terakhir tidak melibatkan reaksi kimia. Terus contoh perubahan fisika, ada beberapa contoh perubahan fisika. Yang pertama perubahan wujud. Perubahan wujud atau fase yaitu zat yang mengacu pada perubahan fisik materi dari suatu bentuk ke bentuk lain tanpa mengubah komposisi kimianya. Contoh seperti di sini lilin yang meleleh atau yang dipanaskan dia akan mencair, namun dia tidak merubah zatnya atau sifat aslinya. Adapun contoh lainnya juga seperti es batu, ketika dia mencair dari beku mencair, dia tidak merubah zatnya yaitu air. Oke, lanjut ke perubahan bentuk. Perubahan bentuk adalah jenis perubahan fisika di mana suatu benda mengalami perbedaan ukuran, struktur atau tampilan fisik tetapi tidak menghasilkan zat baru. Sama seperti perubahan wujud. Nah, di sini contohnya kertas yang dilipat atau yang digunting, ataupun contoh kertas yang kita remas kertasnya. Ketika kita remas, bentuknya dia akan berkerut, tidak sama seperti tadi yang halus. Inilah yang dinamakan perubahan bentuk. Nah, bisa saja misalnya kita robek ataupun gunting. Nah, kertas ini akan mengalami perubahan ukuran. Gitu. Adapun contoh lainnya juga seperti tanah liat yang dibentuk menjadi vas. Nah, tanah liat yang dibentuk menjadi vas, dia akan tetap sama zatnya atau sifatnya yaitu tanah. Namun bentuknya yang berbeda. Selanjutnya perubahan ukuran. Perubahan ukuran adalah jenis perubahan fisika di mana suatu benda mengalami perubahan dimensi dari panjang, luas, volume, atau massa jenis, tetapi tidak menghasilkan zat baru. Contohnya, di sini ada kayu. Ketika kita potong menjadi kecil-kecil, nah udah kecil, nah dia akan mengalami perubahan ukuran dari panjang akan menjadi pendek. Nah, inilah yang dinamakan perubahan ukuran. Adapun contohnya yaitu kaca yang dibantu melalui pencampuran zat pewarna saat meleleh, tapi zat kaca itu sendiri tidak berubah sifatnya. Oke, yang terakhir adalah mengapa disebut perubahan fisika? Karena dalam proses ini identitas zat tetap sama. Misalnya es dari air yang membeku, uap air dari air yang menguap. Jadi baik es, air cair maupun uap semuanya tetap berupa air atau H2O. Baik,
Itulah materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Iwansa, tentang materi perubahan kimia pada benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian B, perubahan kimia pada benda. Pengertian, perubahan kimia adalah perubahan yang menyebabkan terbentuknya zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dari zat asalnya. Dalam perubahan ini, susunan molekul atau struktur zat berubah secara permanen. Dua ciri-ciri perubahan kimia. Perubahan zat baru tidak bisa dibalik dengan mudah. Terjadi perubahan pada sifat kimia zat. D. Sering disertai tanda-tanda seperti perubahan warna, timbul gas, muncul bau baru, terjadi pembentukan endapan, pelepasan atau penyerapan panas, muncul cahaya atau nyala api. Contoh perubahan kimia, kayu yang dibakar. Contohnya kayu yang dibakar, maka dia akan menjadi abu dan arang. Kemudian kertas yang dibakar, dia menjadi abu. Itulah contoh perubahan kimia. Contoh kedua, berkarat. Ini besi baru, kemudian apabila dia terkena air dan udara, lama-lama dia akan menjadi berkarat seperti ini. Dia akan berkarat. Yang ketiga, pembusukan. Makanan basi atau nasi yang membusuk. Buah yang lama disimpan menjadi busuk. Seperti ini buah pisang yang baru, kemudian ini terjadi pembusukan apabila dia lama-lama dia akan menjadi pembusukan. Ini buah yang lama disimpan. Kemudian yang keempat, fotosintesis, proses tumbuhan mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen dengan bantuan sinar matahari. Kemudian kelima, fermentasi, tape yang dibuat dari singkong menjadi perubahan karena aktivitas mikroorganisme. Mengapa disebutkan perubahan kimia? Karena setelah perubahan terjadi zat hasilnya berbeda dengan zat semula. Misalnya kayu yang terbakar tidak bisa dikembalikan menjadi kayu lagi karena sudah menjadi arang, gas, abu. Besi yang berkarat menjadi zat baru, besi oksida yang rapuh tidak bisa kembali menjadi besi murni tanpa proses kimia. Baiklah, sekian dari materi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan apa yang kita sampaikan tadi dapat dipahami dan dimengerti. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.